Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak semua, alhamdulillah alamin. Di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi sebagaimana yang kemarin kita bahas, insya Allah kita akan hari ini belajar di halaman 4 sampai 6. Jadi anak-anak boleh membuka bukunya di halaman 4 sampai 6 di buku mandiri. Nah, Ustadz hari ini akan menyampaikan materi lanjutan. Kita masih masuk di bab pertama, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang besaran pokok, terus kemudian asal-usul dari satuan dan lain-lainnya. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang turunan dan juga alat-alat untuk mengukur satuan. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya perlu diketahui tentang adab belajar. Yang pertama adalah berdoa, minimal mungkin dengan bacaan basmalah. Kemudian duduk rapi, ya, tidak boleh rebahan atau menonton tayangan sambil selendean. Kemudian siapkan perlengkapan untuk mencatat, menulis. Kemudian boleh disiapkan untuk air minum agar anak-anak tidak ngantuk saat pelajaran ini dimulai. Nah, boleh dibuka di buku mandiri ilmu pengetahuan alam atau IPA di halaman 4 sampai 6 ya. Mohon maaf ini halamannya salah gitu. Jadi kita langsung ke materi tentang besaran turunan. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran-besaran yang tidak termasuk ke dalam pokok itu berarti besaran turunan. Misalnya nih, besaran turunan contohnya satu adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi nah, ini contohnya. Jadi rumusnya seperti ini. V sama dengan M dibagi S. Contoh kedua adalah luas. Luas itu rumusnya apa kalau di matematika? Panjang kali, ya benar, panjang kali lebar. Nah, panjang itu adalah satuan panjang. Ya kan? Lebar adalah satuan panjang. Atau M dikali M sama dengan M kuadrat. Itu satu contoh dari besaran turunan. Kemudian kita masuk ke contoh dari besaran turunan. Nah, besaran turunan itu ada banyak gitu kan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok ini. Contohnya tadi ada luas, terus kemudian kalau yang di sini ada gaya, kemudian ada energi, tekanan, daya, terus kemudian beda potensial, tahanan listrik dan industri magnetik. Nah, di besaran ini juga memiliki satuan. Nah, satuan ini contohnya adalah gaya misalkan net ton, itu simbolnya N, kemudian energi joule atau J, tekanan Pascal atau PA, dan sebagainya. Kemudian beta potensial juga ada volt.
Kemudian listrik ada OHM. Nah, ini bentuknya bisa dipahami. Nah, mengukur besaran fisika ya. Jadi contohnya mengukur panjang itu bisa kita menggunakan mistar atau penggaris, terus kemudian jangka sorong, mikrometer scope, dan lain-lainnya. Nah, biasanya kalau mistar itu untuk mengukur panjang yang mudah untuk kita ukurnya. Itu misalkan kita mau mengukur meja, nah itu bisa pakai penggaris. Misalnya meja ini ukurannya 1 meter. Terus setelah diukur dengan panjang ternyata benar. Kemudian jangka sorong ini buat mengukur benda-benda yang dengan ketelitian yang lumayan teliti itu. Karena jangka sorong ini telitinya itu sekitar 0,1. Contoh alat ukur panjang. Yang pertama adalah mistar. Nah, ketika kita melihat mistar, itu posisi yang benar adalah melihat dari atas. Jadi jangan sampai melihat itu dari samping kiri atau samping kanan. Nah, mistar ini mempunyai ketelitian 1 mm atau sama dengan 0,1 cm. Jangka sorong. Nah, ini yang harus diketahui dan juga dihafal. Jadi sering muncul di soal juga terkait cara mengukur jangka sorong. Jadi contohnya, nah ini untuk mengukur jangka sorong itu ada 2 skala, skala utama dan skala nonius. Jadi skala utama yang kita baca di seperti penggarisnya. Terus kemudian skala nonius ini skala tambahan atau skala yang lebih teliti. Gitu. Nah, contoh dari tadi yang benda yang kita ukur di situ terlihat kan ya, terlihat skala utamanya 4,2 cm. Terus kemudian skala noniusnya berapa? 0,05 cm. Maka ditambahkan. Jadi bacanya itu adalah 4,25 cm. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mikrometer scope. Jadi biasanya mikrometer scope ini buat mengukur benda yang bulat, atau misalkan mengukur peluru atau mengukur kertas atau morden. Nah, itu bisa diukur dengan mikrometer scope. Cara membacanya gimana? Misalkan kita mau mengukur kelereng atau benda yang diukur. Di situ juga sama, ada skala utama dan juga skala nonius. Nah, kita bisa lihat nih di skala utamanya itu menunjukkan angka 3 lebih kan ya. Berarti itu kan setengah tuh. Berarti 3,5 mm. Terus kemudian skala noniusnya itu berapa? 0,12 mm. Nah, benar. Jadi cara bacanya itu ditambah 0,5 mm ditambah dengan 0,12 mm sama dengan 3,62 mm atau 0,362 cm. Nah, tadi kita mengukur panjang. Selanjutnya kita mengukur massa. Jadi untuk mengukur massa itu kita bisa menggunakan neraca berlengan 2 atau neraca pegas. Nah, misalkan nih, ini untuk mengukur massa ikan. Nah, bisa dengan timbangan. Misalkan yang di situ bobot bandulnya 1 kilo, berarti ikannya kalau misalkan dia seimbang, berarti itu 1 kilo. Nah, yang penting imbang kalau situ. Untuk mengukur bayi juga sama. Nah, alat ukur massa juga tadi ada neraca lengan, terus kemudian ada juga
neraca 3 lengan atau yang kita kenal dengan Ohaus. Nah, Ohaus ini memiliki ketelitian 0,1 gram. Kemudian selain ada neraca 3 lengan, ada juga neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan itu memiliki ketelitian 0,01 gram. Kalau neraca 3 lengan itu bisa mengukur sampai 2.610 kg. Dan kalau misalkan neraca 4 lengan itu hanya sampai 310 gram. Selanjutnya, ini contoh cara mengukur ya. Jadi cara mengukur itu kita lihat nih lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Dan semuanya itu dijumlah. Nah, misalkan nih posisi anting depan, kita baca tuh ada posisinya 5 lebih, berarti itu posisinya di tengah ya, antara 5 dan 6, berarti 5,5 gram. Terus kemudian lengan tengah, itu posisinya pas, berarti 20 ya, 20 ya. Kemudian yang lengan belakang itu 200 atau lebih, pas. Nah, berarti kita tulis 200. Maka untuk menghitungnya itu kita jumlahkan gitu. 200 ditambah 10 ditambah 5,5 gram sama dengan 225 gram. Nah, jadi massa yang kita ukur, misalkan contoh di sini adalah massa gula pasir adalah 225 gram. 225,5 gram. Seperti itu. Untuk mengukur waktu apa? Pasti sudah tahu toh? Nah, jadi untuk mengukur waktu itu menggunakan ROG atau jam dinding atau jam tangan, bisa juga menggunakan stopwatch. Misalkan seperti ini nih. Nah, biasanya alat ini memiliki ketelitian 0,1 second atau detik. Terus kemudian yang elektronik itu memiliki 0,001 detik atau second. Nah, kemudian ada jam tangan yang kita cuma tadi. Untuk mengukur suhu itu biasanya kita menggunakan apa namanya, termometer. Diambil dengan kata termo dan meter, itu untuk mengukur suhu. Atau ketika saat ini anak-anak misalkan mau ke kantor atau mau ke mana gitu, pasti ada penjaga satpam itu menggunakan alat ukur suhu dengan jarak jauh. Nah, itu juga termasuk alat suhu, alat untuk mengukur suhu. Kemudian ada alat ukur kuat arus listrik. Nah, itu kuat arus listrik itu banyaknya muatan listrik yang mengalir. Jadi alat listrik ini merupakan besaran pokok. Nah, alat ukurnya adalah ampere meter. Sedangkan satuan pokoknya adalah ampere. Begitu. Kemudian alat ukur besaran turunan. Nah, jadi alat ukur besaran turunan ini bisa dilihat di buku Mandiri. Itu ada banyak ya. Jadi anak-anak bisa menghafal di bukunya, atau bisa mengetahui mencari-cari alat ukur besaran turunan. Misalkan itu untuk mengukur kelajuan itu bisa menggunakan speedometer. Untuk mengukur gaya atau berat menggunakan apa? Dinamometer. Untuk mengukur tahanan atau hambatan listrik menggunakan OHM meter. Kemudian untuk mengukur tegangan listrik menggunakan apa? Voltmeter. Dan untuk tekanan itu menggunakan barometer. Kemudian massa jenis larutan itu menggunakan hidrometer. Dan yang terakhir adalah
untuk mengukur tekanan udara yang tertutup itu menggunakan manometer. Gitu. Ya, jadi itu pelajaran bab 1 ini, kawan-kawan atau adik-adik semua. Bagi yang masih belum paham bisa videonya diulang-ulang atau juga bisa membaca buku di situ. Nah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab baru, jadi harap diperhatikan ya. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.